keutamaan sholat hajat, dan tata cara mengamalkannya. Sholat hajat adalah amalan sunnah bagi kaum muslimin agar Allah SWT mengabulkan hajat atau keinginannya. Ibadah tersebut dikerjakan dengan jumlah paling sedikit 2 rakaat pada malam hari. Mengutip kitab Al-Wajiz Ifika As-Sunnah Sayyid Sabi karya Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi dan diterjemahkan oleh Ahmad Tirmizi DKK, dalil pelaksanaan sholat hajat mengacu pada riwayat yang berasal dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, kemudian dia sholat 2 rakaat dan disempurnakannya, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan, baik segera atau ditunda." HR Ahmad dengan sanad syahih. Dalam buku Salat Hajat oleh Gaidah Lah Ikram, dikatakan tidak ada ketentuan waktu pengerjaan sholat hajat, namun haram hukumnya melaksanakan sholat hajat setelah sholat subuh dan sholat asyar. Selain itu, sholat hajat tidak dilakukan berjamaah, melainkan sendiri. Meski termasuk ke dalam amalan sunnah, sholat hajat mengandung keistimewaan. Seperti apa? Simak bahasanya berikut ini. Dengan mengerjakan sholat hajat, niscaya seorang hamba lebih dekat kepada Rabb-Nya. Seringkali kita mencita-citakan sesuatu dan mengandalkan kemampuan diri tanpa menyadari bahwa Allah penguasa segalanya dan hanya Dia yang dapat menghendaki sesuatu. Keistimewaan lainnya yang terkandung dalam sholat hajat ialah niscaya manusia yang mengerjakan amalan tersebut terhindar dari perbuatan terlarang. Ketika mereka mengalami masalah berat, tentu manusia bisa kehilangan akalnya dan melakukan segala cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Disinilah peran sholat hajat berfungsi. Jika ia beriman kepada Allah SWT dan menggantungkan segala sesuatu kepadanya, hal tersebut tidak akan terjadi. Kemudian, sholat hajat juga dapat menenangkan siapa saja yang mengerjakannya. Apabila hajatnya belum dikabulkan, Allah SWT akan memberi mereka ketenangan. Hal tersebut juga harus disertai keyakinan yang tinggi bahwa suatu saat nanti Allah SWT akan mengabulkan. Tak hanya saja waktunya belum tepat seperti dijelaskan dalam buku Penuntun Mengerjakan Salat Hajat karya Ali Akbar bin Akil. Tata cara sholat hajat. Mengutip dari buku Salat Hajat oleh Gaidah Lah Ikram, berikut tata cara sholat hajat. Lafaz niat sholat hajat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Usoli sunatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat hajat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Membaca doa iftitah. Membaca ta'awudz. Dilanjutkan dengan mengucapkan surat Al-Fatihah. Membaca salah satu surah di dalam Al-Quran dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas 1 kali. Rukuk sambil membaca tasbih 3 kali. Iktidal dengan tumaninah sambil membaca bacaannya. Lalu sujud sambil membaca tasbih sebanyak 3 kali. Setelah itu, lakukan rakaat kedua seperti cara di atas. Jika sudah sampai di tasyahud akhir, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Doa setelah sholat hajat. Dalam kitab Tajul Jamil lil Ushul disebutkan setelah melaksanakan sholat hajat sebaiknya dilanjutkan dengan membaca doa sholat hajat. Doa ini diawali dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali atau minimal 33 kali, kemudian dilanjutkan dengan sholawat atas Nabi Muhammad SAW dengan jumlah yang sama. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat padamu. Setelah itu, membaca doa seperti yang diriwayatkan At-Tirmizi dan Ibnu Abu Aufa yang berbunyi, setelah itu, membaca doa seperti yang diriwayatkan At-Tirmizi dan Ibnu Abu Aufa yang berbunyi, Arab Latin, La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil asyim, alhamdulillahi rabbil alamin. Pas'aluka mujibari rahmatika, wa azaima magfirotika wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli itsmin la tadalid zamban ila gaufartah wala hamman ila farotah wala hajatan hiya lakaridhon ila qadhaitah ya arhamar rahimin. Artinya, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha lembut dan maha penyantun, maha suci Allah.
Tuhan pemelihara arsy yang maha agung, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu, dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan Engkau ampuni, dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sementara itu, dalam kitab Jami' al-Tirmidzi, terdapat hadits dari Abu Hurairah RA bahwa ketika Nabi SAW risau dalam sebuah persoalan, beliau menengadah ke langit dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Beliau SAW mengucap, Ya Hayy ya Qayyum. Artinya, wahai Sang Maha Hidup dan Sang Maha Mandiri. Masih dalam kitab yang sama, Anas bin Malik RA juga meriwayatkan bahwa apabila Nabi SAW sedang risau, beliau mengucapkan, Ya Hayyu, Ya Qayyum birahmatika astaghits. Artinya, wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha Mandiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan.